yakninya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi sebenarnya tujuan pesan itu adalah bukan kepada satu orang, justru kepada umatnya dan berlaku kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika itu, kalaulah bukan mengaku-ngaku tentang hal yang gaib, kalaulah bukan mengaku-ngaku tentang akhirat, aku bersaksi, begitu yakinnya Rasulullah Muhammad SAW, aku bersaksi 5 orang ini pasti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Amin. Aminkanlah Bapak Ibu. Amin. Kalau amin itu kabulkanlah ya Allah, itu artinya. Tapi kalau amin dan Bapak Ibu 01 itu mah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang pertama yang sudah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga, akan menjadi penghuni surga kelak. Begitu yakinnya Rasulullah, aku bersaksi orang ini akan masuk ke dalam surga. Nomor 1 Bapak Ibu adalah seorang fakir yang selalu memberikan nafkah, tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya dalam keluarga. Siapa sebenarnya orang ini? Adalah seorang suami dari istri, seorang ayah dari anak-anak dalam rumah tangga. Jadi ini mohon maaf, kategori pertama bukan ibu-ibu yang dapat jatah, tetapi adalah papa-papa, tetapi adalah para ayah, para suami, para laki-laki. Dia adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, tapi nasib justru dia adalah nasibnya melarat. Kenapa melarat? Karena kehidupannya itu susah. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, rezeki kita itu sudah tertakar dan tak pernah tertukar. Ada orang itu memang dia berusaha, tetapi hidupnya itu susah. Apa beda miskin dengan fakir? Jangan Bapak Ibu samakan. Kalau miskin itu memang susah sebenarnya, tetapi mereka masih punya. Dia masih punya rumah, masih punya usaha, masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, bahkan punya kendaraan. Tapi kata orang, besar pasak daripada dia, kebutuhannya lebih banyak daripada penghasilannya, maka miskinlah dia. Dia itu bukan karena tak punya, tetapi kurang untuk kebutuhan. Orang yang seperti ini miskin. Bagaimana dengan fakir? Fakir ini Bapak Ibu, ini lebih susah. Memang tak punya sama sekali, rumahnya tidak ada, bahkan penghasilannya juga tidak ada, kendaraannya juga tak punya, tetapi dia adalah sebagai manusia, dia adalah kodratnya laki-laki, bahkan dia melaksanakan sunnah Rasulullah, dia menikah, maka dia adalah sebagai imam untuk istrinya, pemimpin untuk keluarganya. Dia adalah mempunyai tanggung jawab yang besar. Walaupun demikian Bapak Ibu, seorang fakir ini walaupun dia susah, walaupun dia melarat dalam kehidupan dunia, namun dia tidak mau untuk potong kompas, tidak mau untuk menjamret, tidak mau untuk menipu, tidak mau mengecoh, tidak mau untuk mengambil yang bukan miliknya. Dia tetap bersabar, dia tetap ikhtiar, berdoa kepada Allah. Dia berikanlah apa yang dia dapat untuk kebutuhan rumah tangganya, yakni anak dan istrinya. Jadi Bapak Ibu,
Kata Rasulullah Muhammad SAW, 1 dinar yang engkau berikan untuk jalan Allah. 1 dinar itu, kalau saya cek di internet, dinar Kuwait itu nilainya 50.700 rupiah. Kita kenalkan 50.000 saja. Berarti 1 dinar 50.000. 1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada yang miskin, 1 dinar yang engkau berikan untuk anak dan istrimu, untuk keluargamu, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang sudahlah dia fakir, susah melarat bapak ibu, anaknya banyak loh. Kan banyak tabungannya tuh. Tetapi inilah, karena dia tidak mau untuk memberikan yang subhat apalagi yang haram. Dia tidak mau untuk mengasih makanan yang tidak jelas. Maka dia tetap bersabar dan berdoa kepada Allah. Kemudian dibarengi dengan ikhtiar. Inilah nanti yang akan menjadikan kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW di akhirat. Apa yang dibanggakan oleh Rasulullah, Rasulullah banggakan kepada para nabi dan rasul yang lain, bahwasanya umatnya adalah banyak, umatnya adalah ramai. Itulah kita Bapak Ibu kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka siapa sebenarnya orang ini? Ini adalah laki-laki, karena ini adalah pemimpin rumah tangga. Tetapi kalau Bapak Ibu di rumah tangga Bapak Ibu pemimpinnya ibu, berarti ini sudah melawan Al-Quran. Ada tidak orang seperti itu? Ada tidak Bapak Ibu? Komandannya bukan suami, tapi ibu itu yang mengatur. Ada tidak? Lain hadirnya dan mau orangnya. Lagi ini tidak ada juga. Bilang. Kita rujuk kepada Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada kaum perempuan. Laki-laki itu adalah imam kepada kaum wanita. Walaupun hebat istri itu Bapak Ibu, cantik, ranca, uangnya banyak, tapi masalah kepemimpinan dia adalah sebagai makmum jamaah dari seorang suami. Tidak sah. Bahkan ketika sholat sekalipun, mentang-mentang dia lebih berkuasa, saya yang jadi imam, bapak di belakang katanya, tidak sah sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pertanggungjawaban para suami, bapak, termasuk diri saya Bapak Ibu, yang sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, ini pertanggungjawaban kami ini berat, Bu. Karena tugas suami itu bukan hanya mengangit pitik kepada ibu, bukan memberikan hanya nafkah saja, memberikan beras, lauk pauk, sembako, bukan itu saja. Ada kewajiban suami itu 5 kepada istri. Apa saja itu? Pertama, papan, tempat tinggal, rumah. Yang kedua adalah justru sandang, pakaian. Yang ketiga adalah makanan. Yang keempat adalah pendidikan. Yang kelima perhatian dan kasih sayang. Ini adalah tugas suami, kewajiban daripada laki-laki, dan itu adalah hak seorang perempuan atau istri. Tetapi pertanggungjawaban suami itu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang sudah bahkan puluhan tahun sudah menikah, saya masih takana dulu apa ucapan ijab kabul Bapak Ibu. Kalau saya sebelum menikah pun saya sudah hafal teksnya sama saya. Kenapa demikian? Orang tua saya adalah ketika wali hakim, orang banyak menikah bahkan di rumah kami. Di samping pengurus masjid 32 tahun, sama seperti Pak Harto itu, Bapak, dia juga wali hakim. Maka bahkan untuk laporan ke ketua itu
dari Ustaz Zul Asfi sampai kepada saya, kami yang membikin. Apa ucapannya ketika menikah? Salamanlah mertua ayah dari anak Daud, salaman dengan para bule, salaman dengan laki-laki akan menjadi suami dari seorang istri. Aku nikahkan akan engkau anak usiamu, maharnya seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Adik terimalah dia apa? Aku terima nikah anak usiamu, maharnya seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Bahasa saksi sah, saksi dua sah, diaminkan Bapak Ibu. Kemudian itu bukan untuk main-main, disaksikan bahkan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Bisa berubah hukum karenanya ijab kabul itu. Sebelumnya haram bisa berubah menjadi halal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya ketika pernikahan itu sudah dilangsungkan, sudah sah, maka orang tua, wali dari perempuan sebenarnya sudah menyerahkan anak gadisnya kepada menantunya yang laki-laki. Ini berat tanggung jawabnya, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Kita cek siapa pemimpin dalam rumah tangga itu. Nanti kalau suami yang tak sholat, ibu adalah wanita soleha, ibu tidak menanggung dosa bapak. Itu hebatnya perempuan. Tapi kalau suami membiarkan istrinya buka aurat, tidak menyuruh istrinya sholat, siapa yang diminta tanggung jawab di padang mahsyar? Suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Berat tugas suami. Tetapi takdir rupanya dia adalah, walaupun dia sebagai suami, walaupun dia seorang ayah, namun rupanya dia adalah orang yang susah, orang yang melarat. Tetapi dia tetap sabar, tidak mau dia memberikan makanan yang subhat apalagi yang haram kepada keluarganya, anak dan istri. Orang ini kata Rasulullah, dia akan masuk ke dalam surga. Satu, Bapak Ibu. Yang kedua, siapa yang dikatakan Rasulullah akan masuk ke dalam surga nanti? Orang ini akan menjadi penghuni surga. Nomor dua, mohon maaf tadi untuk kami laki-laki. Nomor dua adalah jatahnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kok masuk surga ini bisa Pak? Dah awak saja gitu. Biar ramai awak Cina. Nah, siapa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW istri yang mendapat ridho dari suaminya? Masya Allah, tabarakallah. Istri yang dapat ridho dan keikhlasan dari suami. Jadi Bapak Ibu, apa tugas seorang istri? Bagaimana bisa mendapatkan keikhlasan dan kerinduan suami? Itu tugas pokoknya. Kalau suaminya itu sudah bisa mencari nafkah dan sudah terpenuhi kebutuhan, cek suami kepada ibu. Ibu jangan kerajo, di rumah sajalah, urus anak-anak itu, jago karatu gitu. Harusnya kalau seperti itu, ibu manulik saja apa? Karena bapak sudah mampu memberikan kewajiban. Kenapa masih banyak perempuan, wanita istri bekerja, bahkan wanita karir karena membantu pendapatan suami. Nah, kalau tidak kata dua, tidak lancar roda kehidupan beliau. Ini harus kata dua. Tapi kalau ada suami yang sudah mampu, dia larang istrinya, jangan bekerja, di rumah sajalah. Urusan nafkah, urusan biaya, urusan tanggung jawab, saya sudah sanggup katanya. Maka ibu cukup di rumah saja. Bagaimana bisa mendapatkan keikhlasan dan kerinduan suami? Tetapi hari ini Bapak Ibu, justru
banyak istri yang melawan kepada suami. Di mana itu Ustaz? Di padang sedipuan. Kalau permata biru aman saja. Suami jamaah mirip kurang elok. Baik. Kenapa bisa para istri ini melawan, membantah, durhaka kepada suami? Biasanya Bapak Ibu mohon maaf, masalahnya adalah masalah pitih-pitih. Kalau isi dompet ibu lebih tawa daripada apa, kadang-kadang berubah penghargaan kepada suami. Ya tuh, iya gitu Pak. Allah mengakui Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang membuat. Maka Bapak Ibu sertifikasi bagus, punya manfaat. Tetapi banyak keluarga rumah tangga itu bahkan retak. Saya banyak Bapak Ibu, bahkan teman saya sendiri. Suaminya dulu di perikanan tahun 90. Dia dosen, saya juga dosen. Jadi cerita dengan saya. Dari 2015 dia sudah ceraikan istri. Apa masalahnya? Kenapa abang ceraikan istri abang? Apa katanya? Dulu dan dia tidak panggil ustaz. Karena saya kan masih kecil dibanding umur beliau. Saya ini kalau uang itu banyaklah. Saya di perikanan. Tahun 90 perumnas itu saya cash. Ijang super saya cash. Istri saya di rumah saja. Tetapi karena istri saya ingin bergerak biar tidak gemuk mencari kesibukan, akhirnya dia menghonor lagi SD. Rupanya mujur dapat diraih. Ada pengangkatan 2005. Nasibnya elok diangkat lulus dari pengabdian jadi ASN. Tidak berapa lama rapel kalinya gara-gara sertifikasi. Ondek-mandek. Ini yang Bapak Ibu yang menjadi kacau. Yang suaminya bapak tadi itu karena roda kehidupan itu berputar. Tidak tahu kita apa yang terjadi besok. Dia berhenti dari pekerjaan. Selama ini kebutuhan dari A sampai Z dia yang memberikan kepada keluarganya untuk kehidupan mereka, istri dan anaknya. Tetapi begitu istrinya dapat gaji rapel, ASN-nya dan sertifikasinya, dia kumpulkan surat. Pemberi balik meminta loga lagi sudah tidak mati. Anehnya ibu ini dia tabungkan, dia daftarkan umroh, minta izin pun kepada suami tidak. Lain dapat umroh yang mabrurah kalau seperti itu. Tidak. Baik. Jangankan Bapak Ibu untuk masalah melarang bekerja saja, untuk ibadah sekalipun, kalau itu masalah perkara sunnah hukumnya, maka ibu harus patuh kepada perintah dan larangan suami. Contoh, besok ketika puasa sunat hari Kamis, itu kan puasa, hukumnya sunat. Mana bagusnya? Ibu diam-diam langsung puasa, ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah, atau minta izin kepada suami? Mana yang sebenarnya? Minta izin. Kalau suami melarang, besok jangan puasa ibu dulu kecil. Ibu jangan puasa besok dulu kecil. Maka ibu jangan puasa. Kalau puasa juga mengharapkan pahala kadang, bukan pahala kadang, dosa dan kemenangan. Tetapi kalau perkara hukum ibadah yang wajib dicampur oleh suaminya, tidak boleh puasa Ramadan kecil kepada bini. Tidak boleh sembahyang wajib kecil. Itu lagi gitu lah, tapi Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kedua, perempuan yang mendapatkan ridho dan keikhlasan dari suami. Kalaulah ada perempuan yang sudah melawan kepada perintah suaminya, sementara suaminya patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, maaf beribu kalimat ibu, jangankan sampai ke dalam surga, masuk ke dalam jannah, mencium wangi surga saja sudah tak dapat. Na'udzubillah.
Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada Bapak Ibu keluarga kita yang mulus semenjak menikah sampai gaib. Itu mustahil. Setidaknya rumah tangga itu kan ada kadang-kadang Bapak Ibu suka dukanya ada. Sedikit perselisihan, beda paham, beda pendapat, bertengkar, itu biasa saja. Itu liku-liku rumah tangga. Tetapi ketika ada pun masalah problem siang harinya, bagaimana istri ketika malam hari? Istri tidak boleh membelakangi suaminya ketika tidur malam. Membelakanginya saja sudah tidak boleh, apalagi untuk menolak ajakan suami. Apa resikonya kalau istrinya tidak patuh, tidak mau ajak untuk mengikuti ajakan suaminya di malam hari? Na'udzubillah min dzalik. Maka ribuan malaikat di langit justru akan berdoa kepada Allah. Apa yang dimintakan oleh para malaikat? Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, kutuklah perempuan ini, kutuklah perempuan ini, kutuklah perempuan ini. Sampai subuh semalam suntuk, malaikat mendoakan perempuan yang tidak patuh kepada ajakan suaminya. Maka sebaliknya tidak berhak masuk ke dalam surga kalau ada istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu, jangan marah, jangan tersinggung. Kita membuka hukum. Dua. Pertama, jatahnya surga itu laki-laki. Dia adalah pemimpin rumah tangga. Yang kedua, yang masuk surga itu adalah seorang istri yang mendapatkan ridho dan keikhlasan suami. Masih semangat, Bu? Masih? Nomor 3, jangan kaget, jangan tersinggung kalau ini baru pertama dengar. Nah, nomor 3, siapa yang akan masuk ke dalam surga itu? Katakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, istri yang mau bersedekah kepada suaminya. Jangan marah dulu, tahan dulu. Istri yang bersedekah kepada suami. Ada enggak ibu-ibu yang bersedekah kepada apa? Lain. Nah, surangnya Pak. Sawahnya ibu-ibu, surangnya. Di Pasir Putih kok Mubarakah subuh akhir 2023 bulan Desember. Kamu tanya, ada enggak ibu yang pernah bersedekah kepada suami dengan semangat 45 ibu itu menunjuk langsung, saya Ustaz, gitu. Kamu jadilah baik. Ayah ibu sedekahkan, ambo menikah dulu di tahun 1976, gitu. Rupanya sama dengan orang tua ambo. Orang tua ambo, ayah ambo, ambo menikah 7 anak. Tapi lahir anak pertama 78. Ustaz Belas Lubis 78 itu. Kalau yang sekarang 91, makanya namanya Sabda Maki. Karena orang tua itu lahir. Bapak Ibu, apa yang ibu sedekahkan? Dulu ambo ketika menikah dia suami ambo, mahar ambo 1.000 rupiah. Ambo agih balik kainu. Ambo sedekahkan kepada suami ambo. Ambo jawab ambo, rancak panah. Kenapa bisa istri bersedekah kepada suami? Kenapa bahasanya sedekah? Dalam Islam begini Bapak Ibu. Pada harta laki-laki, harta suami, harta bapak, ada hak perempuan, ada milik ibu. Sekarang kita balik. Pada harta perempuan tidak ada hak suami. Pada harta ibu-ibu tidak ada milik laki-laki. Maka ketika ibu-ibu bisa memberikan sesuatu, uang, perhiasan, harta, bahkan mahar kepada suami, ibu sudah bersedekah. Tahu? Kayak yang pernah bersedekah kepada apa? Nah, tambah. Tadi dia inilah lelaki. Adalah Bapak Ibu 14 abad yang lalu di masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Ada perempuan muslimah
kaya raya, uangnya banyak. Siapa namanya? Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Nama ibu itu adalah Zainab. Mohon maaf.